Halo semua, nama saya Muhammad Lambarika. Saya akan menjabarkan dan membahas mengenai tahapan teknologi yang mendorong evolusi infrastruktur. Infrastruktur TI dapat dipengaruhi oleh berbagai hal, seperti pada permintaan untuk teknologi informasi dapat meningkat apabila di suatu jaringan terdapat sejumlah anggota yang bertumbuh secara eksponensial dan terus-menerus. Dan dengan tumbuhnya populasi internet dan turunnya biaya komunikasi lainnya, akan menciptakan peluang bagi industri teknologi yang akan digunakan pada standar-standar komputasi dan komunikasi. Dengan hal yang telah disebutkan, konsumen dan produsen dapat menentukan garis batas standar teknologi yang juga merupakan spesifikasi yang menentukan bagaimana kompatibilitas dari berbagai produk dan kemampuan berkomunikasi dalam sebuah jaringan yang dipergunakan. Infrastruktur TI mengalami evolusi yang dibagi menjadi 5 era, yang mana akan disebutkan dan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu era mainframe umum dan komputer mini. Pada tahun 1959, IBM memperkenalkan produknya yaitu IBM 1409 dan 7090, yang mana juga menandai penggunaan komersial yang meluas dari komputer mainframe. Dan perlu diketahui, era mainframe merupakan suatu periode komputasi yang sangat tersentralisasi, atau dengan kata lain segala atau sebagian besar pemrosesan komputasi dilakukan pada server pusat. Kegiatan ini berada di bawah kendali programmer profesional dan operator sistem. Pola penggunaan komputer mainframe mulai berubah sejak diperkenalkannya komputer mini yang diproduksi oleh Digital Equipment Corporation atau DEC pada tahun 1965. Selain menawarkan mesin yang lebih kuat dengan harga yang lebih murah daripada mainframe milik IBM, komputer mini juga menawarkan komputasi yang terdesentralisasi. Dengan kata lain, segala atau sebagian besar pemrosesan atau komputasi dapat dilakukan secara terpisah sesuai dengan bagiannya. Setelah era mainframe dan komputer mini, kita memasuki era komputer pribadi. Pada tahun 1975, perusahaan elektronik asal Amerika memproduksi komputer pribadi berbentuk kit dengan nama Altair 8800, yang juga akan dikenal sebagai komputer pribadi pertama di dunia. Di era komputer pribadi, ada munculnya calon korporasi besar seperti Microsoft yang pada saat itu mengembangkan dan menjual penerjemah atau interpreter untuk Altair 8800, dan Apple yang mulai memasuki pasar dengan produknya yaitu Apple One. Selanjutnya ada era client server. Pada client server, komputer desktop dan sejenis berperan sebagai klien yang kemudian dihubungkan melalui jaringan kepada server yang memberikan layanan terhadap si klien, di mana klien berperan sebagai titik masuknya data dan server berperan untuk memproses dan menyimpan data tersebut. Berhubung dengan pemrosesan, hukum Moore menyatakan bahwa perangkat microprocessing seperti prosesor akan mengalami peningkatan daya performa sebesar 2 kali lipat setiap 18 bulan, sama seperti daya komputer itu sendiri. Dan pada harga teknologi komputasi akan mengalami penurunan hingga setengah. Kemudian berhubung juga dengan penyimpanan, hukum media penyimpanan digital berkapasitas besar menyatakan bahwa jumlah informasi digital akan meningkat menjadi 2 kali lipat setiap tahunnya. Kemudian selanjutnya adalah era komputasi perusahaan. Di era ini, organisasi bisnis mulai beralih ke perangkat standar aplikasi dan jaringan seiring dengan berkembangnya internet sebagai area komunikasi yang terpercaya sejak tahun 1995. Organisasi bisnis juga mulai serius dalam menggunakan TCP/IP. Era evolusi TI yang terakhir adalah era komputasi cloud dan mobile. Komputasi cloud itu mengacu pada model komputasi yang menyediakan akses ke dalam sumber daya komputasi seperti penyimpanan, perangkat lunak, dan lainnya, yang disediakan melalui sebuah jaringan yang pada umumnya adalah internet. Komputasi cloud pun ikut diperluas hingga dapat juga diakses penyimpanan atau fungsi lain milik komputasi cloud melalui alat komunikasi modern yang berhubung dengan internet. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai server web, aplikasi server, dan arsitektur client server bertingkat. Server web atau web server adalah sebuah software
yang memberikan layanan transfer berkas atau data dengan permintaan pengguna melalui protokol komunikasi dan berfungsi menerima permintaan dari protokol HTTP atau HTTPS pada klien seperti web browser. Selanjutnya adalah aplikasi server, yaitu server yang secara spesifik didesain untuk menjalankan aplikasi. Aplikasi server ini punya segala sesuatu yang dibutuhkan program untuk dapat dijalankan sesuai dengan permintaan klien, dengan kliennya dapat merupakan aplikasi itu sendiri, web server, atau aplikasi server lain. Yang terakhir adalah arsitektur client server bertingkat, yang merupakan kondisi di mana server dalam fungsi pemrosesan aplikasi, serta pengaturan data, juga bentuk fisik server terpisah menjadi bagiannya masing-masing.